Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan kamilan wa ja'ala as-salata imadad dinil islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah, yang mohon maaf seandainya tidak saya sebutkan satu demi satu. Berkhusus saya punya tuan guru, saya punya senior, akhina fillah, Ustadzul Al-Fadil Al-Ustadz Jajang, dan semua yang juga tidak saya sebutkan, fa insyaallah tidak sedikit pun mengurangi ta'zim dan takrim kami kepada beliau semua. Malam ini sama kita doakan, mudah-mudahan segenap alimul ulama, para habaib, para kiai, para pejuang yang ada di tengah-tengah kita, Allah panjangkan usianya, amin. Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, ditambahkan ilmunya dan diistiqamahkan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Kepada segenap DKM masjid kita tercinta, juga panitia yang sudah bersusah payah mengundang kita semua pada malam ini, mudah-mudahan jerih payah DKM dan panitia senantiasa dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Wabil khusus kepada semua jamaah yang hadir pada malam ini, yang insya Allah kita semua sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah atas curahan rahmat dan limpahan nikmat yang sampai dengan malam ini masih Allah limpahkan kepada kita semua. Berkhusus nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, hidayah dan inayah, sehingga pada kesempatan malam ini kita semua masih mau untuk sama meluangkan waktu berkumpul di depan masjid kita tercinta. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam ini, setiap langkah kaki yang kita bawa pada malam ini, duduknya kita semua di sini dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita semua, amin. Mudah-mudahan selesai majlis ini Allah hapuskan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa para habaib kiai dan ulama kita, dan mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah.
Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibul A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan ibadah yang kita contoh, dengan maulid Nabi yang kita buat, kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti kita semua bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan kita juga minta kepada Allah sebelum kita kembali menghadap kepada Allah, kita semua yang hadir malam ini bisa ziarah ke makam Nabi kita Muhammad. Ibadallah, malam ini satu kebahagiaan buat saya bisa datang ke tempat ini. Semangat anak-anak di dalam memperingati Maulid Nabi begitu sangat antusias di tempat ini. Tadi ada tim emak-emak yang main kasidah. Mana timnya ini? Tadi yang main kasidah mana? Ini. Ini. Mudah-mudahan dapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan kita. Saya sampai ke sini nuansanya luar biasa. Cuma sebelum saya tausiah, saya punya satu pertanyaan. Bu, Habib boleh nanya? Baik, tempatnya cakep, hiasan bagus. Yang Habib mau tanya, panggungnya madep mana? Ayo, mau kemana gue madepnya? Kesini ono nggak kebagian, kesono ini nggak kebagian, ke depan batangan semua. Ujung-ujung malam ini gue ceramah percis kayak kipas angin model gue. Muter sono, muter sini. Ustadz Jajang bukan main, kampungnya luar biasa. Ibadallah, malam ini kita kembali diundang di masjid ini untuk memperingati satu sosok manusia yang begitu mulia, yang kemuliaan beliau bukan hanya didapatkan daripada umatnya, tapi kemuliaan beliau diberikan oleh Allah yang maha mulia. Malam ini kita kumpul di tempat ini sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau, yang kita semua sama mengakui tidak ada contoh manusia yang paling baik kecuali beliau. Yang kita inginkan kita mendapatkan syafaatul uzmahnya beliau nanti di yaumil qiyamah. Yang mudah-mudahan kita bisa mencontoh kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pak, Bu, woi yang sebelah sono, saya mau tanya, di kampung ini tahun ini kan bikin maulid, betul? Tahun kemarin bikin nggak? Tahun sebelumnya bikin nggak? Di masjid ada pengajian nggak? Kaum bapak ada pengajian? Kaum ibu ada pengajian? So, ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad buat kita. Apa istimewanya, Bu? Tidak ada satu sosok manusia yang seandainya dikisahkan kepada kita tentangnya setiap saat sepanjang tahun, tapi umat Islam tidak pernah bosan untuk mendengarkan kisahnya kecuali baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tadi saya tanya, tahun kemarin ibu bikin maulid, sebelumnya juga bikin, tahun ini bikin, judulnya sama, yang dikisahkan sama, manusianya sama. Ibu punya majlis, dalam majlis ibu ada kajian, entah hadis, entah tafsir, entah apapun yang ujungnya akan kembali kepada Nabi Muhammad. Artinya kita ini udah dapat kisah tentang Nabi Muhammad sepanjang tahun, tapi ketika diundang malam ini dengan judul yang sama untuk mengkisahkan kembali tentang Nabi Muhammad, apa yang kita lihat? Antusias umat Islam begitu banyak untuk mendapatkan kisah tentang Nabi Muhammad. Ini satu tanda buat kita bahwasannya kita nggak pernah bosan untuk mendapatkan kisah tentang baginda Nabi kita Muhammad. Saya tanya, ada yang bisa nandingin nggak?
Ada yang bisa ngalahin beliau nggak? Simpelnya begini, Bu. Kalau malam ini saya diundang ke kampung ibu dengan judul Maulid Nabi, tapi yang saya sampaikan bukan tentang Nabi, tentang saya, masa kecil saya, ABG-nya saya, dewasanya saya, semua yang saya sampaikan dalam tausiah saya cuma tentang saya, bukan tentang Nabi Muhammad. Selesai tausiah saya pulang. Tahun depan diundang lagi, judulnya sama, Maulid Nabi. Lagi-lagi yang saya kisahkan bukan tentang Nabi, tapi tentang saya. Saya tanya, bosen nggak? Bosen nggak? Jangankan cuma bosen, enak. Tetangga ngomong sama kita kisah si Fulan, Ibn Fulan, berkali-kali dia ceritain. Apa kita jawab? Udah deh, gue udah 4 sama saya. Kecuali baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tahun demi tahun kita bikin Maulid Nabi. Saya nggak bahas lagi tentang bagaimana kisah, bagaimana awal Maulid Nabi dan sebagainya. Saya anggap semua sudah paham. Tadi disampaikan sama MC, datangnya kita ke majlis ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahu nggak? Biasanya orang kalau jatuh cinta, dia tidak akan menyakiti yang dia cintai. Betul? Pernah jatuh cinta nggak? Pernah? Baik. Saya mau tanya, ibu sayang nggak sama suami ibu? Cinta nggak sama suami? Ibu pengen nggak suaminya bahagia? Pengen? Kalau seandainya kebahagiaan suami dengan diizinkan sama ibu untuk berpoligami, dikasih nggak? Woi, dikasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Emang salahnya di mana? Poligami nggak ada salahnya. Dikasih nggak? Tadi katanya pengen suami bahagia. Suami bahagianya poligami, diizinin nggak? Kenapa nggak dikasih? Sakit hati. Sakit hati. Emang kalau suami ibu nggak poligami, ibu nggak sakit hati? Sama. Mana zaman sekarang suami kebanyakan medit sama bininya. Betul ya? Ada yang begitu sini ada. Mana tuh bapak? Mana tuh bapak? Woi. Makanya jadi laki kudu adil, Bang. Lo jangan cuma nuntut bini doang cakep ngasih duit kagak. Kan cakep butuh modal ya. Kadang-kadang suami kalau nonton TV ketemu artis, ya Allah artis cakep banget, bini lo juga bisa cakep, Bang. Kalau nonton artis jangan pas udah jadi, tonton sebelum jadi, mukanya sama. Begitu udah jadi, terkenal, duit banyak, jadi cakep. Kesimpulannya yang bikin cakep apa? Duit. Makanya suami kalau pengen punya bini cakep, kasih bini duit. Ini bini dipengen cakep, ngasih duit kagak, mancing aja kerjaannya. Akhirnya bini cakep kagak, amis tiap malam. Bang, maafin ya, gue nggak belain dia, enggak. Karena begini loh, kadang-kadang ada yang suka suami lupa. Wahai para suami, tahu nggak hebatnya istri kita? Seorang perempuan itu dia bisa baca doa sama Allah, dia minta rezeki sama Allah, tapi rezekinya bukan buat dia. Ibu kalau baca doa, doanya bagaimana? Ya Allah, kasih rezeki buat suami saya, kan begitu kan? Tuh hebatnya perempuan, Pak. Dia baca doa ditujuin sama Allah, hasil doa dikasih buat lakinya. Makanya nggak boleh suami pelit sama bini, karena di dalam rezeki suami ada hak istri yang mesti dikasih. Betul? Betul? Tenang Bu, gue belain.
Serius. Bapak punya rezeki banyak, bapak punya kerjaan enak, bapak punya obyekan, bapak punya tabungan, bisa jadi bukan cuma sebab usaha bapak, tapi taratnya Allah mengabulkan doa istri kita. Luar biasa buat para perempuan yang mendoakan suaminya. Jazakumullah khair, terima kasih banyak, thank you very much. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi ahli surga semuanya. Bang, ingetin deh, jadi di dalam rezeki abang ada andil doa satu istri yang doa, rezeki kita lumayan. Bagaimana 4 yang doain kita? Gue belain gantian lo, masa gue belain dia mulu? Bu, serius nih bu, kenapa sih nggak boleh poligami bu? Kan dalam agama dikasih, Allah ngasih, meskipun dengan ketentuan doa. Makanya perempuan kalau suaminya mau poligami pasti ngomong, lu mesti adil, lu nggak bisa adil. Tuh omongan perempuan. Nggak apa-apa, ibu nggak demen, nggak siap di poligami, nggak dosa, karena poligami hukumnya bukan wajib. Nggak apa-apa, saya hormati, karena saya tahu kodratnya perempuan, kalau dia sudah memiliki nggak boleh dibagi dengan siapa-siapa. Betul, betul. Tapi nggak adilnya lu. Ketika suami mau poligami dituntut supaya adil, tapi zaman sekarang banyak emak-emak yang nggak adil. Suami hanya boleh buat dia, tapi sayangnya yang jadi hak suami, yang cuma punya suami, dibagi sama emak-emak kepada laki-laki lain pada malam ini. Lu kelakuannya. Habib maksudnya bagaimana? Gue jelasin nih. Bu, lekuk tubuh ibu punya siapa? Baik. Goyangan ibu punya siapa? Yakin? Lekuk tubuh ibu punya suami, goyangan ibu punya suami, bukan punya laki-laki lain, betul? Yang gue tanya, yang minggu pagi senam rame-rame di lapangan siapa? Jawab lu. Ayo jawab lu. Emang sengkek perempuan pada? Suami mau poligami nggak boleh karena berbagi, tapi yang jatah suami, yang punya suami, tiap minggu pagi dibagiin gratis. Semua mata cowok lihat. Bu, ibu kalau senam celananya pakai apa? Legging. Saya nggak pernah ketemu emak-emak senam pakai gomis, keserimpet panjul. Ibu pakai legging, betul? Habib tanya, legging tuh nempel nggak sama kulit? Bebentuk nggak ibu punya bokong? Bebengkru nggak ibu punya badan? Kemudian ibu kumpul pagi-pagi, ibu senam goyang sana goyang sini, yang nonton siapa? Semua mata laki nonton. Tukang ojek lihat, tukang sampah nonton, tukang cilok anteng di pojokan. Oh Habib, kalau begitu saya nggak boleh senam. Boleh, ibu senam nggak apa-apa, cuma jangan karena niat senam mau sehat, ujung-ujungnya jadi maksiat. Terus bagaimana Habib? Ibu kalau mau senam, ibu pinjam satu rumah tetangga, ibu kunci pintunya, nggak ada laki-laki yang lihat, ibu mau senam silahkan. Jangankan cuma senam, lu mau gelindingan juga nggak apa-apa, yang penting nggak ada laki. Dan insya Allah emak-emak yang ada di kampung ini kalau senam kayak begitu, pintunya tertutup, nggak ada laki-laki yang lihat, insya. Tapi sayangnya begitu senam dibikin video pas senam, habis senam bikin video jadi naik status, naik TikTok, sama aja kelakuan lu. Gue kadang-kadang suka sedih, emak-emak main TikTok buat apaan sih? Woi, punya TikTok nggak lo? TikTok cepet-cepet dicek TikToknya udah.
Enggak, tadi udah dia udah. Ya. Baik. Kita kembali dalam pokok pembahasan. Kenapa saya bilang begitu di awal? Karena tadi saya bilang yang namanya orang sedang jatuh cinta, dia nggak akan menyakiti yang dia cinta. Malam ini kita kumpul di sini ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi banyak ajaran Nabi yang kita tinggalkan, banyak perintah Nabi yang nggak kita jalani. Itu juga sama, kita ngaku cinta, tapi kita menyakiti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya kalau ngomongin maulid Nabi kayak begini, ini maulid belum tentu hasilnya maksimal kalau setelah ini masih banyak umat Islam di kampung sini yang tidak ikut ajarannya baginda Nabi kita Muhammad. Bu, ada satu penyakit umat Islam yang saat ini paling gampang dijalani sama umat Islam. Apa penyakitnya? Umat Islam paling mudah untuk meninggalkan sholatnya. Betul nggak? Cuma karena ngojek doang aja sholat kagak. Cuma karena duduk ngumpul sama temen-temen sholat ketinggalan. Cuma karena jalan ke mall doang arisan dia nggak sholat. Padahal kita umat Islam tahu tidak ada kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, kunci keselamatan kecuali kita menjalankan yang namanya sholat. Lihat umat Islam saat ini sholatnya bagaimana? Nih, masjid jadi saksi. Subuhnya bagaimana? Nih maulid Nabi cakep nih, 3 sisi penuh nih, sono penuh, sini penuh, sini banyak. Subuh begini nggak semuanya? Masjid penuh nggak subuh? Hah? Penuh? Penuh? Alhamdulillah. Kalau nggak salah saya dapat info Masjid Al-Munawwarah yang ada di kampung kita ini kalau subuh minimal 10 soft. Tapi sayangnya satu soft atu-atu ke belakang. Yo tembak satu jatuh semuanya itu bocah. Padahal mohon maaf di dalam kumandang azan yang senantiasa dikumandangkan oleh muadzin untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah salat, ada kalimat yang sudah kita hafal. Apa kalimatnya? Hayya 'alas salati, hayya 'ala. Artinya apa? Ayo salat. Habis itu ayo kita raih kemenangan. Sudah dijanjikan buat umat Islam dan dipanggil 5 kali dalam satu hari. Ayo sholat kalau mau menang. Menang atas apa Habib? Menang atas semua masalah yang kita punya. Ibu gelisah, ibu sholat selesai gelisahnya. Ibu takut, ibu sholat selesai takutnya. Ibu galau, ibu sholat selesai galaunya. Kunci hidup kita biar tenang, sholat kita jalani. Bahkan nanti tidak ada satu amal ibadah yang akan dihitung sama Allah pertama kali kecuali salat kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Salat yang Allah hitung pertama kali. Jadi kalau salat kita baik, insya Allah amal selebihnya baik. Kalau salat kita nggak baik, insya Allah amal selebihnya juga nggak baik. Makanya saya gitu, muadzin tuh nggak pernah bosan bu, dia adzan subuh sampai isya hanya untuk memanggil umat Islam. Tapi sayangnya umat Islam banyak yang tidak merasa terpanggil, seakan-akan dia nggak butuh dengan sholat. Waliyadzubillah. Dulu waktu saya kecil ada istilah OKB di kampung. Ini bocah dulunya miskin, tiba-tiba dapat kusuran kaya, tapi tengil. Makanya tetangga ngomong OKB. Artinya apa? Orang kaya belagu. Zaman kita saat ini bukan cuma kaya yang belagu. Sesombong-sombongnya orang kaya, dia dosa, tapi masih pantas duitnya banyak. Zaman kita yang banyak bukan OKB, tapi orang miskin sombong. Banyak zaman kita saat ini. Betul? Mau lihat nggak orang miskin sombong tuh yang mana? Ada orang miskin duit nggak punya, tampang pas-pasan cenderung minus, utang banyak, tinggal ngontrak, ibadah kagak, kerjaan tiap hari main slot. No, miskin sombong tuh.
Udah miskin sombong goblok, mau kaya main selot, nanti ujung-ujungnya mohon maaf minjem sama tetangga nggak dikasih, minjem sama saudara nggak dikasih, ujung-ujungnya ngapain? Modal KTP, foto selfie, ajuinnya kemana? Pinjol. Tuh berdua tetanggaan deh, kalau udah hobi judi pasti ujungnya pinjol. Pak, yang namanya pinjol nggak ada ngebantuin bapak ibu, nggak ada. Pertama dia nggak bantu, bagaimana bisa bantu? Bapak pinjam 1 juta, ibu pinjam 1 juta, gantinya berapa? Bisa 2 juta lebih. Itu bukan bantu, ngebunuh pelan-pelan. Satu. Yang kedua, dosanya luar biasa. Apa dosanya? Riba. Apa hukum riba yang paling enteng? Sama dengan dia berzinah dengan ibunya. Jadi pinjol tinggalin. Kalau ada yang masih pakai pinjol, taubat minta ampun sama Allah, lunasin. Oh Habib, saya nggak pakai pinjol tapi pakai bangke. Tahu bangke? Tahu bangke? Bang apa? Namanya bangke pakai lo deketin. Di mana-mana bangke dibuang, bangke ditemenin. Nggak ada. Pokoknya patokannya begini, setiap ibu minjem uang kemudian diganti dengan jumlah yang tidak sama, maka itu riba. Simpelnya begitu sudah. Kenapa kita bisa kayak begitu? Karena kebanyakan kita hidupnya sesuai kemauan, bukan ikuti kemampuan. Tetangga punya motor dia pengen, padahal rezeki kita masing-masing, Pak. Enggak semua yang tetangga punya kita mesti punya, enggak. Apalagi emak-emak tuh. Makanya mohon maaf, kadang-kadang di tulisan kardus rokok tuh ada tulisan rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan lain sebagainya. Yang bisa bikin laki jantungan bukan cuma rokok, bini bisa bikin jantungan. Tengah bulan suami nggak punya kerjaan, ojekan sepi, tiba-tiba minta emas, apa nggak jantungan laki lo? Siapa yang betul tuh? Siapa yang betul di bawah gue tuh? Di sini ada yang teriak betul, kenceng betulnya. Yang gue mau tanya, bininya yang mana nih laki tuh? Jangan-jangan tuh bini bikin jantungan lakinya diam-diam. Jadi sholat ya bu ya, bang sholat ya bang. Sholat gak lama bu. Berapa lama sih sholat ibu? Ada yang sholat subuh sampai setengah jam ada. Paling lama cuma 5 menit. Jangankan sholat subuh pak, taraweh setengah jam imam dimaki-maki. Yang berani negur imam, besok jangan begitu. Yang gak berani ngomong dalam hati, gue tandain nih imam nih, besok di imam lagi gue pindah masjid lain. Enggak. Sholat itu bukan beban. Makanya ibu gak usah ngomong ya Allah udah sholat lagi aja. Kenapa? Sholat itu yang akan menghilangkan beban kita, sholat yang akan menghilangkan masalah kita. Makanya muazin itu Masya Allah udah luar biasa, dia punya amal, dia ajak umat Islam buat sholat. Jadi saya tanya, kalau begitu umat Islam sama azan demen nggak? Demen nggak? Suka nggak? Keganggu nggak? Tayyib, saya tanya, kalau begitu ada nggak umat Islam yang nggak demen sama azan? Ada nggak umat Islam yang nggak suka sama azan? Ternyata ada, dengan berbagai macam alasan. Ada yang bilang itu azan kekencengan, ada yang bilang azan itu mengganggu agama lain. Ya Allah, kita tinggal di kampung kita penjaringan, mayoritas umat salah satu resiko tinggal di tengah-tengah umat Islam, pasti ada masjid, ada musol. Yang namanya masjid musola pasti ada azannya, betul. 5 waktu, itu pun nggak setiap waktu. Azan subuh cuma jam 4:12, habis itu nggak ada azan lagi, kemudian baru ada azan jam 12, jeda waktu hampir 8 jam, kemudian azan lagi jam 3, jedanya 3 jam, azan jam 6, jeda 3 jam, yang paling dekat maghrib ke isya jeda 1 jam. Segitu azan cuma kepotong-kepotong, waktunya panjang kosongnya. Umat Islam banyak yang nggak demen. Tapi kalau dangdutan dari siang sampai tengah malam nggak ada yang komplain. Betul, betul.
Sedih Pak kita Pak, padahal yang namanya adzan manfaatnya banyak buat kita. Makanya kadang-kadang saya suka sedih, ya Allah, kenapa di Indonesia seakan-akan agama itu cuma dimanfaatkan. Apalagi masuk tahun kampanye nih, ayo hati-hati loh, besok kampanye nih ya. Soalnya sebelum kampanye suka diomongin kemana-mana, kalau ada ustadz, ada habib ngomong dalam maulid, dalam segala macam soal politik, pasti udah disomongin, jangan suka bawa-bawa politik kan itu omongannya. Identitas kita sebagai muslim apa identitasnya? Masjid identitas umat Islam, musola identitas umat Islam, jilbab juga identitas, termasuk majelis taklim juga identitas. Kenapa ketika kita ngomong tengah-tengah umat Islam supaya paham politik, jangan sampai yang jadi anggota dewan yang gak ngerti agama, nanti dia bikin undang-undang yang menyusahkan kita semua, dianggap kita mainin politik identitas. Tapi begitu masa kampanye, emang lo pikir caleg gak masuk ke majelis? Emang namanya caleg gak ada yang main ke masjid begitu kampanye? Banyak yang tadinya sebelum kampanye nggak pernah ke masjid, begitu nyalek tiba-tiba datang ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Oh, begitu masuk masjid ustadz kalah. Ustadz cuma timbang pakai wadimor doang, hadiah bulan Ramadan. Itu caleg pakai BHS paling cakep. Yang tadinya sebelum masuk caleg fotonya nggak pernah pakai jilbab, begitu jadi caleg semua sepanduk fotonya pakai jilbab. Ada yang begitu? Ada juga yang begini nih, sebelum masa kampanye dia baca satu puisi. Apa puisinya? Kata dia, garis besarnya puisinya begini: kau bilang Tuhanmu dekat, tapi kau panggil kencang-kencang setiap saat. Begitu puisi-puisinya, ceritanya begitu. Paham siapa ya? Paham siapa ya? Baik, saya tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Ayo kita jawab Pak. Yang namanya umat Islam manggil Tuhannya kencang-kencang, pakai toa dan sebagainya, mungkin yang Bapak maksud adalah adzan. Baik, karena Bapak sudah baca puisi itu, izinkan kami menjawabnya. Pertama, sekencang-kencangnya adzan, mau pakai toa paling kencang sekalipun, yang dipanggil bukan Tuhannya, tapi yang dipanggil kami umatnya. Karena azan bukan panggilan buat Allah, tapi azan panggilan buat Saya tanya, yang wajib sholat siapa? Allah apa kita? Allah apa kita? Allah apa kita? Jadi azan panggilan buat siapa? Buat kita Pak. Azan bukan buat manggil Tuhan, azan buat manggil kami. Makanya Bapak kalau mau baca puisi tanya dulu sama yang ahli agama. Jangan baca puisi seenaknya, nggak ngerti agama. Makanya Pak, banyakin ngaji, jangan kebanyakan nonton bokep. Yang kedua, kenapa adzan kenceng? Karena yang namanya adzan linnida, buat manggil. Betul? Betul? Saya tanya, manggil kudu kenceng apa pelan? Kenceng apa pelan? Satu ketika saya di podium ini ketemu sama Ustadz Jajang di ujung jalan sana. Saya pengen panggil Ustadz Jajang. Saya supaya Ustadz Jajang nengok, saya manggilnya pelan apa kenceng? Pelan apa kenceng? Kalau saya panggil Ustadz Jajang begini, manggil gini. Doi di pojok sono. Gue tanya, nengok nggak dia? Bukan dia yang budak, gue yang sampai budak nggak bakal nengok ke manusia. Betul? Tapi kalau saya panggil kencang, nengok nggak kira-kira? Saya panggil, woi Ustadz Jajang, nengok nggak? Belum tentu. Kalau dia pakai headset tuh di pojokan. Lo main nengok-nengok aja sih lo. Demikian juga umat Islam. Makanya azan nggak usah diprotes. Azan kenceng aja, yang datang kagak. Apalagi azan berbisik. Nggak percaya, besok subuh lo buktiin. Muadzin subuh nggak usah pakai toa, berbisik di masjid, nggak ada yang datang ke masjid urusannya. Betul? Makanya ada muadzinnya nggak di sini nih? Mana DKM mana? Bang Toyib, mana DKM mana? DKM mana DKM? DKM. Ini ketua DKM, betul?
Saat ada kasih tahu, kalau masjid mau rame gampang. Besok azan dohor jangan jam 12, jam 9 pagi. Gue jamin rame di masjidnya. Lo nggak percaya, lo buktiin aja dah. Besok azan dohor jam 9, pasti semua warga datang semua ke masjid. Ngapain? Maki-maki muazin. Muazin nggak punya otak. Jam 9 azan, mana muazin nih? Nih gue kasih tahu ilmunya. Kalau lu diomelin, lu bangun, omelin yang datang. Lu yang gak punya otak. Kenapa gak punya otak? Jam 12 waktunya sholat, gue azan, satu gak ada yang datang. Jam 9 bukan waktu sholat, gue azan, datang semua. Lu mau sembahyang apaan lu? Betul? Ada yang jawab, sembahyang duha Bib. Panjul, sejak kapan duha pakai azan lu? Lo ngaji di pohon beringin duha pakai azan. Nih ngomongin sholat duha nih Bang, ini satu contoh. Karena biasanya kita itu mata kuat buat urusan dunia tapi sepet buat akhirat. Kalau seandainya malam ini ada champion, ada Piala Dunia, main jam 1 selesai jam 4, Bapak standby nungguin bola dari jam berapa? Abis Isya udah bikin kopi, ngingetin bini, ntar bangunin gue ya, kan begitu. Jam 1 nonton, jam 4 selesai, subuh jam 4:30, itu 3,5 jam, mata sipit tiba-tiba. Akhirnya jam 4 geletak, tidur dia. Bangun jam berapa? Jam 8. 4 jam dia nungguin bola, kuat setengah jam nunggu subuh mati. Akhirnya bangun jam 8. Saya tanya, kalau bicara fikihnya mazhab Syafi'i, yang bangunnya kesiangan tetap wajib sholat subuh nggak? Tetap wajib. Nggak ada alasan buat nggak sholat subuh. Ibu tidur nanti malam habis ngaji jam 12, begitu bangun jam 7 pagi, tetap hukumnya wajib sholat subuh. Cuma ada bedanya. Apa bedanya? Ketika ibu niat ditambah dengan kodoan. Kenapa pakai kodoan? Karena waktunya sudah akhirnya si bapak jam 8 yang bangun kesiangan tetap sholat subuh. Allahu Akbar. Tiba-tiba anak bocah datang di belakang pengen minta duit sama bapaknya. Karena ngelihat bapaknya sholat, itu anak gak jadi minta, ditungguin bapaknya sambil ngomong dalam hati, ya Allah bapak gue soleh amat ya sholat duha pagi-pagi. Tuh cakep anak itu. Padahal bapaknya lagi sholat, emang dablek tuh bapak. Rakaat pertama aman, rakaat kedua anak mulai bingung. Kenapa bingung? Tadi katanya sholat duha, tiba-tiba abis tidak bapak kunut. Duha apa gak pakai kunut? Makanya jangan ya ikhwan, ya jangan tinggalin sholat kita. Kenapa begitu? Karena Nabi kita mengajarkan untuk mendirikan sholat. Taib ibadallah, kita yang ngomongin sholat, ada satu nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Nikmat yang begitu dahsyat yang Allah kasih buat kita. Apa nikmatnya? Bapak bisa sholat di masjid kapanpun bapak mau. Saya tanya, subuh bisa nggak? Zuhur bisa nggak? Isya bisa nggak? Selama kita di Indonesia, ibu bapak mau ke masjid manapun, ibu akan bisa ibadah dengan tenang tanpa ada satupun yang mengancam. Itu nikmat bukan main. Saya minggu ini baru pulang dari Mekah Madinah. Itu di Mekah minggu kemarin saya di sana, panasnya 45 derajat. Jakarta paling top cuma 39. Sepanas-panasnya Jakarta masih banyak pohonan hijau. Jadi begitu neduh adem, ada angin juga adem. Mekah Madinah nggak ada pohonan, 45 derajat. Jangankan cuacanya, anginnya pun kita rasakan panasnya bukan main. Saya jam 3 pagi ke masjid Pak, ketemu angin panas. Tapi subhanallah, di Mekah Madinah meskipun panasnya kayak apaan tahu, bahkan saya diceritakan sama orang Saudi sebelum saya ke sana, seminggu sebelumnya itu panasnya 50 derajat. Antusias umat Islam buat ke masjid nggak terhalang dengan panasnya Mekah dan Madinah. Kemudian bukan cuma Mekah Madinah Pak, saat ini saudara kita yang Bapak pajang benderanya
mereka yang sedang berjuang mempertahankan haknya dengan korbankan nyawa dan lain sebagainya, mereka nggak bisa kayak kita, Bu. Ibu bikin maulid kayak begitu, duduk anteng tenang begini, mereka nggak bisa. Mereka nggak usah bikin maulid, buat ke masjid aja susah. Setiap dia mau ke masjid itu terancam dengan senjatanya Zionis Yahudi Israel. Setiap dia mau ke masjid saat tarawihnya, mohon maaf, bukan cuma waktu, bisa mati. Tapi subhanallah, pejuang-pejuang Palestina sedikit pun nggak takut dengan Zionis Yahudi. Yang penting dia bisa datang ke masjid. Salah satu bentuk kufur nikmatnya umat Islam Indonesia, mereka yang mati-matian setiap mau ke masjid tetap semangat buat ke masjid. Kita yang nggak butuh mati-matian ke masjid, tapi kita malah mati-matian ninggalin kita punya masjid. Kita tinggal di Penjaringan, Pak, kerjaan ngojek, tiba-tiba dapat orderan ke Bekasi, berangkat, Pak. Berjam-jam di jalanan kena panas bisa, tapi itu motor nggak pernah mampir di masjid. Bagaimana Allah nggak murka sama kita? Oh, atau mungkin mau dibalik kali ya? Ya Allah, mungkin umat Islam baru sadar, baru tahu enaknya ibadah di masjid setelah engkau jadikan Indonesia sebagaimana Palestina kedua di atas muka bumi ini. Tarah. Kalau udah kejadian Indonesia kayak Palestina, baru kita sadar betapa pentingnya kita ibadah di Pengen kayak begitu? Pengen kayak begitu? Mungkin nggak kayak begitu? Semua itu mungkin bisa terjadi. Dulu siapa yang sangka Palestina bisa dijajah sama Yahudi? Ada fotonya. Tahun-tahun dulu ke belakang, justru setiap orang Yahudi yang ingin masuk ke Palestina itu diperiksa, Pak. Sekarang gantian, sedikit demi sedikit. Ternyata zaman ini justru orang Palestina yang gak bisa ngapa-ngapain saat ini. Dengan kejadian kemarin, berapa banyak anak-anak yang mati, rumah sakit yang dibom, listrik yang diputus dan lain sebagainya, hanya karena mereka ingin mempertahankan tanah kelahirannya. Dan terlebih di sana ada Masjidil Aqsa. Sebetulnya yang mengucap terima kasih kita sama umat Islam Palestina, bukan mereka ke kita, bukan. Kita mengucap terima kasih kepada mereka. Kenapa terima kasih? Karena sebab keberaniannya, sebab kegagahannya, sebab tidak takut matinya, sebab semangat jihadnya. Sampai saat ini Masjidil Aqsa masih tegak berdiri, kita lihat di Palestina. Mungkin kalau Palestina mentalnya penakut semua, kemudian ditinggal itu Masjidil Aqsa, bisa jadi Masjidil Aqsa sudah tinggal kenangan buat kita umat Islam. Padahal itu termasuk salah satu masjid yang mulia. Bahkan kata Nabi Muhammad, la tusyaddur rihal, jangan adakan, paksakan perjalanan kecuali ketika Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Kami ucapkan terima kasih kepada rakyat Palestina yang sudah berjuang mati-matian, bukan hanya menjaga tanah airnya, tapi juga menjaga salah satu tempat suci bagi umat Islam, yakni Baitul Maqdis. Kalau mereka udah nggak berjuang, mati. Dan subhanallah, orang Palestina hidupnya mulia. Dia hidup dengan gagah berani melawan penjajah. Matinya insya Allah syahid dengan dia melawan Zionis Yahudi. Makanya mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia saat ini, mungkin kita nggak bisa bantu banyak, kita hanya bisa bantu doa buat mereka. Mudah-mudahan yang wafat dalam keadaan syahid, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang ditinggalkan Allah berikan ketabahan dan kekuatan dalam hidupnya. Dan ya Allah, melalui panggung maulid Nabi ini, ya Allah, kami hanya panjatkan doa kepadamu, musnahkan musuh-musuh Islam di Palestina, termasuk Zionis Yahudi Israel laknatullah alaihim. Bukan cuma Yahudinya, termasuk antek-anteknya dan juga pembelanya, baik yang ada di sana ataupun yang ada di negeri kami tercinta Indonesia. Saya tanya, yang dukung Yahudi di Indonesia ada nggak? Ada nggak? Banyak. Bahkan ada salah satu ustadz, ini ustadz bacotnya luar biasa nih, jahatnya bukan main nih. Saya nonton di video, Pak. Artinya begini,
Ibu nanti kalau seandainya kita galang dana buat Palestina, ibu nggak bantu nggak apa-apa, karena sesuai dengan kemampuan aja. Ibu nggak punya duit nggak bantu nggak apa-apa, tapi jangan udah nggak bantu ibu ngata-ngatain, itu yang nggak boleh. Minggu ini saya tonton satu oknum Ustadz Wahabi. Lo tahu nggak Wahabi? Tahu Wahabi? Yang dikit-dikit ngomong maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, ratiban bid'ah, jarak umur bid'ah dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu oknum ustadznya nih, namanya Ustadz Riyad Badre. Oh, ada yang bilang, Habib kenapa sebut nama? Dalam dakwah sebut nama nggak apa-apa karena kejahatan terhadap umat Islam. Kalau dalam dakwah nggak boleh sebut nama, bagaimana dengan Quran yang kita baca setiap saat? Di dalam Quran banyak disebutkan nama-nama, termasuk nama musuhnya Nabi Muhammad. Siapa yang disebutkan? Tabbat yada Abi Lahab, disebutkan nama Abi Lahab. Apa berani kita bilang Quran itu ghibah? Enggak, karena yang diceritakan bukan sifat pribadinya, yang diceritakan kejahatannya kepada Nabi dan umat Islamnya. Contoh, Bu, masih ingat kisah Nabi Musa enggak? Masih? Di zaman Nabi Musa punya musuh. Siapa nama musuhnya? Siapa? Fir'aun. Ibu paham ya? Baik. Dari mana ibu kenal namanya Fir'aun, musuh Nabi Musa? Dari mana? Dari Quran. Ibu tahu dari siapa yang ngajarin? Ustadznya. Berarti ustadznya ibu tukang ghibah karena jebut nama Fir'aun. Berantakan nggak hidup loh? Jadi mulai besok ustadz-ustadz kalau sebut nama dalam dakwah dianggap ghibah. Besok kalau ngajar di majelis taklim, ngajarin anak-anak kisah Nabi Musa, jangan sebut nama Fir'aun. Ghibah ujung-ujungnya loh. Cukup sembunyiin namanya. Jadi begini anak-anak, dulu Nabi Musa punya musuh, raja yang begitu kejam, sombong, keji, belagu, tukang bunuh bayi. Kalian gak boleh ikut dengan dia. Anak-anak kan kepo nih. Ditanya sama anak-anak, Ustadz, nama rajanya siapa? Kata Ustadz, oh jangan, kalau saya sebut saya ghibah. Kalau ada ustadz model begitu di kampung, insya Allah itu anak dari bocah sampai tua bangka goblok nggak pintar-pintar. Sebutin namanya karena kejahatannya terhadap agama. Ini Riyad Badre begini nih. Dulu dia pernah ngomong yang namanya FPI adalah Front Perusak Islam. Itu omongan dia nih. Kemarin dia bilang itu yang namanya Hamas. Hamas itu sekelompok militan yang ada di Palestina yang berjuang mati-matian demi kemerdekaan Palestina. Apa kata Ustadz sombong tadi? Dia bilang bahwasanya Hamas kan ormas kecil. Kenapa kenapa Israel nggak bisa menghabiskan? Kenapa nggak bisa dibantai sama Israel? Kata beliau, itu sebab karena Hamas adalah bikinan Israel. Fitnahnya luar biasa. Ini ustadz-ustadz Wahabi emang kerjaannya di tengah-tengah kita tukang mecah belah umat Islam, betul? Betul? Yang bikin maulid dibilang bid'ah, yang bikin tahlil dibilang bid'ah, padahal dua-duanya punya dasar, dua-duanya punya landasan, dua-duanya punya dalil. Kami yang bikin maulid nggak pernah bilang yang nggak bikin maulid dapat dosa, nggak pernah kami ngomong kayak begitu. Yang mau bikin foto bikin pahalanya banyak, ini bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Yang nggak bikin nggak apa-apa, tapi jangan salahkan kami yang bikin, itu yang paling cakep. Sampai saya bertanya, ini ustadz kok sama umat Islam bawaannya bencinya luar biasa, cuma karena masalah khilafiyah, masalah maulid dituding kita semua ahli bid'ah sebagai ahli neraka. Kemudian masalah Israel, bukan Israel disalahkan, Hamas yang disalahin. Sampai saya bertanya, kalau ini umat Islam begitu benci terhadap umat Islam lain yang beda pendapat, jangan-jangan justru dia yang jadi antek-antek Yahudi karena mulutnya nggak pernah menyalahkan Yahudi sedikit pun ibadah. Makanya Bu, kalau ada Ustadz Wahabi udah nggak usah diikuti, capek. Nggak usah pakai sok-sokan. Ya udah Habib, saya mah ngaji sama dia biar kata Wahabi, yang penting ambil baiknya. Nggak ada. Yang paling bagus kalau ada ustadz-ustadzah yang hadir di ibu yang suka membid'ahkan dan lain sebagainya, yang paling cakep golu salamat, tinggalin, itu paling cakep buat kita. Betul? Betul? Baik, sebelum kita ngomong panjang soal Palestina, tadi saya dapat amanat dari Ustadz Jajang dan juga segenap panitia.
Yuk kita bantu saudara kita dengan apa yang kita mampu. Mana panitia? Mana panitia yang punya tugas buat ngumpulin dana Palestina? Ayo, ayo. Hah? Sudah? Udah? Ustaz Jajang udah Ustaz. Masa mau 2 kali? Udah ya? Tahadusan bin alhamdulillah, mudah-mudahan yang bantu Allah balas berlipat pahalanya. Allah jadikan niatnya jangan niat yang digabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terakhir, siapa yang kita ngomongin kalau bukan baginda Nabi kita Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad contoh yang paling baik. Nabi Muhammad sama-sama muslim saling sayang, sama non muslim tegas. Mana dalilnya? Muhammad Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'ala. Nabi Muhammad tegas, Bu. Tegasnya bagaimana? Apa ketika ada non muslim dibunuh sama Nabi Muhammad? Atau ketika ada non muslim yang enggak beriman sama Nabi disakiti sama Nabi Muhammad? Enggak. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sedang ada di Masjid Nabawi. Kemudian sedang mimpin sebuah majlis. Di depan Nabi Muhammad banyak sahabat-sahabat Nabi yang duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Singkat cerita, tiba-tiba ada pendeta Yahudi yang datang. Dia datang di tengah-tengah majlis, kemudian dia pengen ke depan langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad. Otomatis dia permisi kepada semua yang ada di majlis supaya bisa sampai berhadapan dengan Nabi Muhammad. Begitu dia berhadapan dengan Nabi Muhammad, dia pindah ke belakang Nabi Muhammad. Ibu tahu apa yang diperbuat pendeta Yahudi tadi? Ditarik sorbannya Nabi Muhammad sampai kecekek kita punya Nabi mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Saat itu sahabat Nabi nggak terima, bangun semuanya, tidak terkecuali seorang pejuang, yakni Sayyidina Umar bin Khattab, sampai dia bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, seandainya engkau izinkan, aku potong kepalanya ini orang. Tuh hebatnya Sayyidina Umar. Ibu tahu Sayyidina Umar saking gagahnya, kalau dia jalan ada setan yang muter balik. Hebatnya Sayyidina Umar. Dia jalan ada setan yang takut. Beda sama orang sini. Ngaji mah tiap minggu, ayat kursi mah apal. Malam Jumat sendirian ada bunyi geletak aja dikit. Yang kabur siapa? Manusianya. Ya. Itu kadang-kadang kita punya mental pengecut. Singkat cerita, kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Apa maumu? Apa jawab pendeta Yahudi tadi? Saya ingin menagih hutang. Kata Nabi, bukankah belum jatuh tempo hutang saya? Dijawab sama Yahudi tadi, saya nggak peduli, yang saya mau adalah kau bayar hutangmu. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad perintahkan Sayyidina Umar untuk datang ke Baitul Mal, kemudian diambil ormas sebanyak 20 sok, bayarkan hutangnya kepada Yahudi tadi. Wahai Umar, siapkan untuk bayar hutang dari Baitul Mal. Yang kedua, siapkan juga dengan jumlah yang sama, kasih ke dia. Sayyidina Umar nanya begini, wahai Rasul, kalau yang 20 sok pertama buat bayar hutang, yang kedua buat apaan? Kata Nabi Muhammad, yang kedua sebagai hadiah, karena engkau sudah menakut-nakuti dia ketika engkau bicara ingin membunuhnya. Hebatnya akhlak Nabi. Udah disakitin, ditagih utang depan umum, justru yang lagi utang dikasih lebihan. Bukan main akhlak kita punya baginda Nabi kita Muhammad. Abang bisa kayak begitu, Bang? Abang lagi ngaji begini, tiba-tiba ada yang datang nagih utang sama abang. Abang dibentot dari belakang. Ada abang tambahin utangnya, ada? Yang ada jangankan gue bayar, gue injek batang leher atau manusia. Kita begitu, Bu, gak jauh sama Nabi Muhammad. Singkat cerita, akhirnya jalanlah Sayyidina Umar dengan pendeta tadi. Ketika mau dikasih, di stop sama pendeta. Wahai Umar, tidak tahukah kau siapa saya? Kata saya, Umar, saya nggak mau tahu. Saya hanya menjalankan perintah Nabi Muhammad. Saya adalah pendeta Zaid. Nabi Sayyidina Umar kaget. Kalau engkau pendeta Zaid, kenapa engkau begitu kepada Nabi Muhammad? Bukankah di dalam kitabmu banyak tanda-tanda kenabian yang akan datang akhir zaman?
yang ada dalam diri Nabi kami Muhammad SAW. Kata pendeta tadi, iya, semua tanda-tanda kenabian ada dalam diri Nabi Muhammad, kecuali satu yang saya belum yakin. Apa kata Sayyidina Umar? Kata pendeta, yang namanya Nabi akhir zaman, kasih sayangnya melebihi dari amarahnya. Sengaja tadi saya pancing emosi kalian, saya pancing emosi Nabi kalian. Begitu banyaknya umat Islam, tapi Nabimu menunjukkan bahwasannya kasih sayangnya, dia nggak terpancing emosinya, lebih banyak dibandingkan dengan amarahnya. Singkat, pendeta yang tadi menyakiti Nabi Muhammad karena ingin menguji satu sifat Nabi, dia berkata kepada Sayyidina Umar, saksikan wahai Umar, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hebatnya akhlak kita punya Nabi. Makanya kita punya umat Islam. Ayo, yang kita masih kumpul di sini, Bu, jangan tinggalin sholatnya ya, Bu ya. Bu, jaga anak-anak ibu. Ini anak-anak bocah halus. Bu, kalau seandainya anak ibu ngomong sama ibu, "Ma, saya pamit ya." Ibu tanya, "Mau kemana?" "Mau bikin maksiat." Saya tanya, ibu kasih izin nggak? Anak ibu minta izin sama ibu buat bikin maksiat, ibu izinin nggak? Kenapa ibu nggak izinin? Karena ibu tahu itu adalah perbuatan Tapi sayangnya orang tua saat ini yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ketika kalimat maksiat digantinya bagaimana Habib? Begini, "Mah, malam minggu nih si abang udah jemput mau ngajak nonton." Saya tanya, ibu izinin nggak? Ibu kasih nggak? Sekarang saya tanya, antara maksiat sama pacaran bedanya apa? Nggak ada bedanya, cuma beda kalimat. Tapi orang tua saat ini ketika anaknya izin bikin maksiat, dia akan tegas mengatakan nggak boleh. Tapi ketika anaknya izin buat jalan berduaan dengan yang bukan muhrimnya, bukan cuma dikasih, bahkan ibunya mendoakan, "Ya udah, hati-hati ya, pulang jangan malam-malam, subuh sekalian, jangan ya." Makanya adik-adik yang cinta sama Nabi Muhammad, jangan kayak begitu ya, Dek ya. Ada yang pacaran di sini, ada yang pacaran ada? Nggak ada. Anak pengajian ada yang pacaran? Tayyib. Di sini banyak orang tua yang insya Allah doanya Allah terima. Amin. Kita doain kalau di tempat ini ada anak-anak muda yang masih pacaran, mudah-mudahan dengan keberkahan acara malam ini, setelah Maulid Nabi putus semuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Yang amin paling kencang jomblo yang sakit hati ya. Jadi saya nggak ngomong panjang ya kawan, saya ngomong itu aja. Dan sebagai penutup, tadi kita udah akui Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang paling lemah lembut sifat Nabi, santun sifat Nabi, baik sifat Nabi. Tapi ada satu sifat Nabi yang banyak dilupa sama umat Islam. Apa yang dilupa? Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang penuh dengan ketegasan ketika menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam banyak lupa dengan tegasnya Nabi, sehingga ketika di kampungnya ada ustadz, ada kiai, ada habib yang dakwah dengan penuh ketegasan, maka akan ada umat yang ngomong itu dakwahnya nggak ikut Nabi. Wal iyadu billah. Nggak usah jauh-jauh, contoh kita punya pemimpin, kita punya imam, Sayyidina Imam Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab. Beliau penceramah yang tegas, penceramah yang berani, yang mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi apa yang terjadi? Beliau dicaci maki sama umat Islam juga. Malam ini kita nggak boleh kayak begitu. Yang lembut teruskan dengan kelembutannya. Hati ibu-ibu banyak bisa disentuh dengan kelembutan. Yang penuh dengan ketegasan, nggak usah takut dakwah dengan ketegasan, karena umat butuh dibangkitkan semangatnya dengan penuh ketegasan. Dua-duanya mengajak. Mudah-mudahan selesai dari majlis ini Allah hapuskan dosa kita semua. Dosa kedua orang tua kita,
datang ke tempat ini ya Allah, kami mungkin punya banyak dosa, kami bangun dari tempat ini, hapuskan dosa kami semua. Kami datang dengan berbagai macam hajat ya Allah, kami datang dengan berbagai macam niat ya Allah. Jangan izinkan kami tinggalkan tempat ini kecuali Kau kabulkan niat kami semuanya, amin ya Rabbal. Dan ya Allah, berikan kemenangan bagi pejuang-pejuang Islam, berikan kemenangan bagi pejuang saudara kami yang ada di Palestina, dan hancurkan musuh-musuh Islam baik yang di Palestina ataupun yang ada di Indonesia. Dan ya Allah, malam ini kami kumpul begitu nikmat, kami kumpul begitu tenang, tapi alangkah lebih indahnya lagi seandainya kami kumpul kembali seperti ini, tapi kumpul di dalam surgamu ya Allah, amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Jazakumullah ahsanal jazak, yang baik dari Allah, yang gak baik dari saya pribadi. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.